dulu ya. Untuk pelajaran hari ini Bulita akan mengulang pelajaran pada sebelum hari ini, hari kemarin, karena seperti yang disampaikan oleh Bulita akan mereview atau meresum pelajaran IPS. Nah, untuk materi hari ini yaitu sejarah demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965. Seperti yang Ibu Lita jelaskan pada hari kemarin. Nah, selanjutnya, apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu pemerintah rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan perantara wakilnya. Jadi demokrasi itu sistem pemerintahan untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Jadi rakyat itu ikut ambil dalam suatu sistem pemerintahan. Seperti di masa sekarang, kan rakyat juga ikut ambil, seperti nggak cocok presidennya atau ada bansos yang tidak sampai ke tangan yang tepat, itu kan rakyat ikut bersuara. Nah, itu yang dinamakan demokrasi. Pertama ada demokrasi parlementer, yaitu dalam demokrasi parlementer kekuasaan eksekutif atau pemerintahan bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen. Pemimpin eksekutif misalnya Perdana Menteri biasanya dipilih dari anggota parlemen dan berlangsung pemerintah tergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Jadi demokrasi parlementer ini kembali ke sistem pemerintahannya. Jadi apapun yang terjadi di negara atau di sistem pemerintahan itu didiskusikan di negara itu. Entah itu didiskusikan oleh MPR, DPR, Perdana Menteri. Jadi semua yang ada di sistem itu ikut ambil, ikut merancang, bertanggung jawab. Nah, sedangkan demokrasi terpimpin yaitu di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan pemimpin tunggal atau kelompok kecil yang memimpin negara. Biasanya pemimpin terpilih atau partai politik yang dominan memiliki kendala yang kuat atas proses politik dan mungkin memiliki wewenang yang luas tanpa harus memperhatikan prosedur demokratis yang ketat. Nah, ini terbalik sama demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin ini dikuasai oleh satu orang, diwewenangi oleh satu orang, yaitu Bapak Soekarno. Nah, memperhatikan prosedur demokratis yang ketat. Jadi apapun yang terjadi di sistem pemerintahan atau pemerintahnya itu diatur satu orang. Berbeda dengan demokrasi parlementer, itu semuanya ikut andil. Tapi kalau terpimpin itu hanya satu orang. Nah, ciri yang khusus dari demokrasi kedua ini, kalau demokrasi parlementer, pemerintah diambil penuh oleh parlemen. Seperti yang Ibu Lita jelaskan tadi, semuanya itu ikut ambil dalam suatu sistem pemerintahan, tidak terpaut di satu orang. Pemimpin eksekutif sering dipilih melalui pemilihan umum atau oleh negara atau parlementer. Jadi pemimpinnya itu dipilih umum, dipilih semua rakyat, tidak wewenangnya bahasa Jawa misalkan ke DPR kamu jadi presiden, kamu jadi perdana menteri, enggak gitu. Jadi kalau demokrasi parlementer itu pemimpinnya dipilih secara umum. Nah, kalau di sistem pemerintahan, demokrasi parlementer itu lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan politik dan sosial. Jadi pada masa demokrasi parlementer itu sistem pemerintahannya dalam menanggapi sebuah perubahan itu open-minded, terbuka. Oh, kamu nggak cocok seperti ini. Jadi nanti didiskusikan oleh struktur pemerintahannya. Nah, terbalik dengan demokrasi terpimpin. Pertama, semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno yang membuat Soekarno mempunyai wewenang yang kuat dan besar. Jadi terbalik ya sama ini. Kan ini semuanya dimusyawarahkan oleh bersama-sama. Tapi demokrasi terpimpin ini dipegang satu, Pak Soekarno. Jadi apapun yang terjadi di sistem pemerintahan itu, semua itu atas wewenang Pak Soekarno. Nah, pemimpin terpilih atau diberi wewenang tanpa proses pemilihan yang bebas dan adil.
oleh rakyat. Jadi pada masa demokrasi terpimpin itu perubahan yang di sistem pemerintahannya itu tidak terbuka, karena kan dipimpin hanya satu orang. Jadi kan kayak seperti dewe gitu, entah itu ada perubahan atau ketidakcocokan kepada rakyat itu acu tak acu, tidak peduli, tidak responsif. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu Lita, dari mana? Untuk mempersingkat waktu, Ibu Lita tanya dari Mas Sidu dulu. Demokrasi itu apa sih? Pemilihan presiden. Demokrasi dan presiden. Demo rakyat. Demo rakyat. Ini masih pakai jaket. Apa demokrasi itu? Suatu sistem pemerintahan. Apa? Mbak Baby bisa jawab apa demokrasi? Dari rakyat. Ya, jadi demokrasi itu satu sistem pemerintahan yang diambil penuh, bukan diambil penuh ya, tapi rakyat itu juga ikut andil, tapi melalui perwakilan. Nggak ujuk-ujuk kalau ada rakyat yang nggak cocok sama presiden lalu demo ke istana negara. Nggak cocok presidennya, demo aja, nggak gitu. Semua itu melalui prosedur struktur. Kalau nggak cocok kan kita harus ngomong ke siapa dulu. Seperti kayak di kelas. Di kelas kalau ada murid yang nakal kan pasti bilang ke ketua kelas dulu, atau murid yang bolosan. Nanti ketua kelas bilang ke wali kelasnya, wali kelas bilang ke waka, waka nanti bilang ke kepala sekolahnya. Tapi kalau anak itu udah bolosnya ke nemenan, pasti kan orang tuanya dipanggil. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk kalau anak bolosan ketua kelasnya bilang ke orang tuanya. Jadi ada strukturnya dulu. Nah, kalau Mbak Talita, apa sih demokrasi parlementer itu? Apa demokrasi parlementer? Baca aja di depan aku. Baca semua. Jadi demokrasi parlementer itu di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab kepada badan legislatif. Jadi kalau demokrasi parlementer ini tidak terpacu sama satu orang, tapi semuanya yang ada di sistem pemerintahan itu ikut ambil serta. Nah, yang baru datang, Mas Alfa, apa itu demokrasi terpimpin? Kekuasaan eksekutif berada di tangan pemimpin tunggal atau kelompok kecil yang memimpin negara, biasanya pemimpin terpilih atau partai politik yang dominan memiliki kendali yang kuat atas proses politik dan mungkin memiliki wewenang yang luas.
tanpa harus memperhatikan prosedur apa itu demokrasi yang ketat. Nah, kalau demokrasi terpimpin itu eksekutif atau pemerintahnya itu dikuasai sama satu orang atau partai politik tertentu, berbanding terbalik sama demokrasi parlementer. Untuk selanjutnya ini gulita bagi dua kelompok. Nah, di sini ada buffalo sama squirrel warna-warni. Kalian meresum atau membuat mind map, terserah kalian. Pokoknya yang kalian pahami tentang materi ini nanti dihias sekreatif mungkin karena ada penilaiannya dari kekreatifan dan tanggung jawab kalian sebagai murid di kertas ini. Sekreatif mungkin, kayak kalian nanti gambari sistem pemerintahannya atau gedung-gedung DPR-nya, terserah kalian. Nah, ini baginya kan ada 12, jadi 66. Karena nggak ada Bambi sama ini sama Mbak itu, nanti sama belakangnya Mas Devan seterusnya, lalu sisanya belakangnya Mas Devan sama seterusnya. Jadi campur, 3 cowok 3 cewek, 3 cewek 3 cowok gitu ya. Sekarang ya, ayo kumpul sama kelompoknya. Ini karena bukan cuma satu, jadi bisa berbagi. Dikerjain di bawah juga gak apa-apa. Tidak bukan lu demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, legislatif parlemen, pemimpin eksekutif, misalnya perdana menteri, presiden, parlemen, keberlangsungan pemerintahan demokrasi terpimpin kekuasaan eksekutif berada di tangan pemimpin tunggal atau kelompok kecil yang memimpin
dalam menanggapi perubahan politik dan sosial. Ciri pemerintahan demokrasi terpimpin. Semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno yang membuat wewenang yang kuat dan besar. Kemudian berbeda diberi wewenang tanpa proses pemilihan yang bebas dan responsif terhadap perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Sekian presentasi dari kami. Untuk kelompok yang belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Cengkiraya. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di tahun 1950 sampai 1965. Kami persilakan Mas Evan dulu. Ini ada pengertian demokrasi terpimpin. Artinya itu dalam demokrasi terpimpin presiden menjadi sentral kekuasaan yang menjadikan semua roda pemerintahan terpusat pada satu orang terpimpin tunggal. Jadi demokrasi terpimpin itu yang memimpin hanya satu orang, gak banyak. Ayo tadi. Pengertian demokrasi parlementer. Tokoh-tokoh dalam demokrasi terpimpin. 1. Muhammad Nasir. Ali Narto Widodo Wilopo Baharudin Harapah Sugiman Wiryosarjoyo Juanda. Pejabat pengertian parlementer itu adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana kabinet menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR dan parlementer. Ciri-ciri kabinet parlementer. 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. 2. Kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Pemilihan sistem secara umum lebih fleksibel. Ancaman-ancaman pada masa 1950 sampai 1959. Pemberontakan di DI atau DII, pemberontakan APRA, pemberontakan anarkis di Makassar, pemberontakan PNS, pemberontakan PLN atau Manesta. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan kelompok yang belum selesai hari apa ada Rabu harus selesai ya, karena ini nilainya untuk nilai ujian praktek kalian di PS. Iya, disuruh belilah. Kan udah dari awal udah Belita bilang nanti dinilai. Nah, yang kelompok belum selesai
Nggak masuk. Nanti tak masukkan ke kelompok yang belum maju aja ya. Bu, saya sudah selesai Bu kelompok 1. Iya, tapi nggak maju kamu mungkin. Saya ikutnya Saka kemarin. Iya, capek di. Bawa dicoret Bu. Apa? Ada coret. Oh, ya enggak, kemarin enggak kosong. Nah, saya